melihat timeline akhir-akhir ini kota Bandungnya asa haridan gitu. Nggak tahu kenapa asa saling ke war, saling banget orang-orang tuh saling ngeledek, bahkan mau sampai gelut atau karung gitu. Kayaknya penyebabnya adalah dua orang ini. Ini nih Mas Kevin ini mah Tapi yang sebelum awalnya. ngobrol, kayaknya kita harus duduk skena dulu, guys. Oh, duduk Siap. skena. Aduh, Nah, Caranya gimana? kaos kakinya Oh, hilang, ini teh. Nggak apa-apa. Ada nilep. Eh, Kayaknya ini gini, teh dengan Coach Kevin dan juga Gilang. Bukan coach, bukan. kalau boleh tahu, nah, bisa haridang gitu, enak atmosfer timeline di kota Bandung teh sampai saling ledek, saling dia, bahkan pernah ngeliat video gitu, ayo terus gelut dia. Sebenarnya naon sih teh? Sebenarnya ini teh agenda dari si Frontline Boys Muay Thai. Jadi kita mau ngadain event Boys Fight Area namanya di Bandung tanggal 4 Agustus sekarang ini. Berarti dua orang ini tuh adalah tukang rusuh, berarti tukang gelut gitu ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang Bisa dibilang gitu karena mungkin gimana nya, resahku banyak yang tang gelut lah, atau kita masih ada kata open fight di jalan, kan itu lebih bahayanya. Kalau misalkan udah aja kita bikin event, kita sediain fasilitasnya, sok kalian yang punya unek-unek, yang punya masalah, daftarin aja gitu, daftar. Jadi kan kita tuh bukan lebih legal, cuman kita memfasilitasi biar mengurangi gimana ya, kecelakaan yang benar-benar fatal. Kan enak mau di jalan, kalau misalkan kita mukul di atas ring mah aman ya. Ya. Ada wasit lah, ada yang misalnya. Sekarang kalau misalkan di jalan pukul di bawah ada balok, takol ke balok, bata ya bata, takol ke bata gitu kan, lebih bahaya gitu. Oh berarti tingkat gelut di kota Bandung itu emang kerame gitu Ya, ya? geng motor sih. Geng Lebih motor. ke geng motornya, maksudnya baru dakwel teh. Baru dakwel lah, geng pelajar sekarang kan biar apa, sebenarnya mereka tuh punya apa ya, punya basic yang bagus lah kalau misalkan mereka mau asah. Karena yang sekarang hampir muncul di pertandingan juga sekarang udah mulai anak-anak pelajar tuh tanding pada pintar kalau sekarang sebenarnya. Nah makanya daripada pintar ribut di jalan, mendingan pintar di prestasi gitu kan, yang jelas, yang ada wadahnya gitu. Berarti si boys fighting itu teh lebih umum gitu, jadi siapa aja yang boleh ikut. Jadi mau itu supporter, mau itu pelajar. Sebelumnya Gimana? sebelumnya emang si event Boys Fight Area ini sebelumnya itu kan karena kita collab sama si UGM ya, collab sama UGM. Nah itu sebelumnya emang buat member sebetulnya, awalnya itu untuk member si Frontline sendiri dan member UGM. Cuman karena ternyata antusias dari masyarakat umum lumayan bagus responnya, nah nggak ada salahnya kan kita buka buat umum juga gitu ya. Maksudnya karena emang awalnya emang tadi yang coach bilang sih, dari kepedulian kita terhadap anak-anak muda sekarang gitu, yang lebih nggak kekontrol kan kalau misalkan ribut di jalan, atau misalkan kayak ya geng motor gitulah, lebih bahaya gitu. Maksudnya kan main keroyokan, apa sih ya, saling serang di jalan kan lebih bahaya gitu. Nah nggak ada salahnya kita arahin untuk fight di ring gitu. Jadi kasar nama lawannya di jalan, sok bener adukeun Ya, gitu. Itu siapa aja boleh ikut. Siapa aja boleh ikut. Nah kenapa si Boys Fight Area sekarang tuh pakai rules Muay Thai ya? Rules Muay Thai. Rulesnya tuh rules Muay Thai, dan kita di bawah dilabeli oleh Pencab. Jadi kita ada nggak legal lah. Kita nggak ilegal, dibaliknya. Jadi kita legal lah. Legal karena kita pakai rules IPMA. Jadi kalau misalkan bukannya apa-apa, kalau misalkan kita berantemnya street boxing, kan sekarang banyak nih pertandingan, kita nggak akan ngambil pertandingan orang yang udah orang bikin gitu, tapi kita lebih membangun bisi Muay Thai-nya. Karena apa, kalau misalkan di Muay Thai
kalian kalau berantem ada punya kaki kan, Hmm. ada pukulan gitu, kalian punya sikut, kalian punya lutut. Nah kalau misalkan di rules ini ya kalian benar-benar berantem gitu, benar-benar berantem tuh nggak ada batasan, nggak boleh nendang ya, nggak boleh ini ya. Tapi kan kalau pakai rules Muay Thai, kalian mau keluarin sikut kalian, tembakin ke muka, ke arah manapun lebih enak. Terus kan sekarang banyaknya tuh orang-orang tuh latihan Muay Thai ya. Ya, ya. Orang tuh banyak yang latihan Muay Thai tapi mereka tuh minim pertandingan Muay Thai-nya. Nggak ada tuh, nggak Di ada Bandung wadahnya. jarang ya, di Bandung. Jarang kalau di Bandung tuh. Kalau di Bandung tuh bukannya nggak bagus, banyak ada event yang rulesnya striking lah atau street boxing. Tapi yang lebih banyaknya sebenarnya tuh pada latihan awalnya tuh pengen Muay Thai ya. Awalnya mereka latihan di campnya Muay Thai, terus pas tanding ada batasan. Pas mainnya striking nggak boleh elbow ya, nggak boleh nih ya. Kan gatal. Ya, 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 atunya pas nyawa kita yang naik lutut gitu kan, misalkan pengen kayak gitu kan, tapi nggak dilarang. Tapi kalau di Muay Thai kan kita udah sok lutut kalian keluarin, sikut kalian keluarin, bebas aja. Bebaskan gitu. Jadi menarik berarti Coach Gilang sama Kevin Om Kevin teh Muay Thai. Muay lebih ke Thai. Muay Thai. Insya Allah Muay Thai. Insya Allah Muay Thai. Berarti Bismillah lebih Muay dari eta Thai. bisa gitu ya. Insya Allah. Sebahagia apa sih kalau misalnya Muay Thai itu gitu, olahraga Muay Thai itu sebahagia apa gitu? Kalau menurut Gilang ya ayah, si Muay Thai itu seninya tuh menurut saya ya, tapi nggak menjelekan seni bela diri di Indonesia juga. Seni bela diri di Indonesia bagus, cuman yang bikin saya sampai sekarang udah hampir 9 tahun mungkin. 9 tahun? Dari 2015 tuh hampir 9 tahun di Muay Thai itu benar-benar nyaman tuh karena katanya Muay Thai itu yang bisa bikin kita happy, kita punya masalah kita luapin di tempat latihan lah gitu. Kita ada setiap latihan ada sesi sparring. Jadi benar-benar kerboga nafsu di luar daripada orang amit-amit bunuh diri gitu kan. Atau misalkan kita kesel, kita ngelakuin apa yang di jalan yang negatif. Ya udah mendingan kita hajar samsak, ada partner sparring ya sparring gitu. Nah, terus di si Muay Thai itu banyak seni-seninya. Apa aja tuh? Selain meluapkan emosi, kegalauan mungkinnya kan kita bisa adanya diluapkan itu emosi. Banyak kayak kalau misalkan kayak di segi pertandingan nih ya. Di segi pertandingan kita tuh kalau misalkan pertandingan Muay Thai itu kita datang naik ke ring tuh nggak bisa kayak asal naik udah. Tapi si Muay Thai itu punya adat sendiri. Seni yang lebih ke seni sendiri yang kalau misalkan masuk kita tuh harus waikru dulu. Itu teh hormat kepada pelatih, secara tidak langsung kita stretching lagi, melemaskan badan lagi sebelum kita bertanding. Itu waikru tuh tanda hormat kita kepada pelatih yang udah ngajarin kita. Nah, dan kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh mau ngeluarin teknik, kita mau mengaplikasikan apa yang pernah dilatih sama pelatih. Nah, kayak gitu kalau di si Muay Thai itu. Berarti nggak cuma hanya sekedar bela dirinya, ayah seni nabunya sih katanya. Pengen ke Om Kevin nih. Om, aku beberapa kali gitu ngepoin IG Om sampai ke ngajarin anaknya juga buat ikut Muay Thai. Kenapa gitu? Kenapa betudu ngiluan si Muay Thai emang aya endorfin naon gitu atau rasa naon lah betudu. Tapi si boys teh kudu nyobain ngerasain senengnya Muay Thai teh. Karena emang maksudnya ada endorfin lebih ya di si Muay Thai itu. Maksudnya orang nu asalna teu bisa nanaon gitu istilahnya mas, jalan oge jalan teh orang pas pertama belajar itu sama Pak Teguh dulu. Pas pertama latihan itu diajarkan jalan heula, jalan gak bisa lurus. Jalan biasa, jalan kaki gak bisa lurus. Karena motorik ternyata jelek, motorik teh dites motorik. Nah, orang sampai ke normal si badan, posisi badan itu karena latihan Muay Thai. Sehatnya udah mah sehat. Terus endorfin lebih maksudnya karena emang bikin bahagia gitu, bahagia pisan latihan si Muay Thai itu. Maksudnya karena selain apa? Meluapkan emosi. Terus kita juga belajar teknik segala macam, terus sampai beberapa kali nyobain tanding gitu kan. Itu tuh emang gimana ya?
ada perasaan lebih gitu. Maksudnya kayak semua fighter pasti pernah ngerasain lah yang namanya deg-degannya, terus Nervous. misalkan nervous. Nah kita terus pas tanding naik kering sampai kita berani, maksudnya ngelawan si lawan kita itu ya, sampai pol-polan lah apa yang dilatih sama pelatih kita di camp. Sampai pol-polan. Nah rasa nervous itu, nah rasa deg-degan itu bisa lewat gitu, bisa hilang. Nah cuman ada di Muay Thai gitu yang Kevin rasain ya. Ya maksudnya nggak jauh beda sama kehidupan kita gitu. Kadang kita kan ragu, ya nervous gitu, ragu apa Insecure, segala macam, insecure. Nah ternyata setelah kita jalanin gitu, paksain, ternyata lewat juga gitu. Dampaknya Semua ke yang itu lain teh, gitu. Jadi kita dapat Jadi dapat lebih dampak positif lebih yang ke bagus. apa sih, si Muay Thai itu lebih kayak make sense aja sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Makanya orang emang cinta pisan lah ke si Muay Thai itu gitu, bukan nggak cinta sama olahraga lain, tapi lebih ya orang pisan gitu si Muay Thai itu. Cinta, berarti mau ngomongin cinta mah tiap minggu teh selalu latihan berarti ya. Kalau Selalu. boleh tahu enak latihan di mana? Terus Kevin ikut Cigilang, Tapi di UGM UGM. UGM. Cigilang, Saya ngajar di Oh, iya. UGM nah Mas Andi. UGM teh di mana kak? UGM teh di Kiara Condong Mas. Di Condong. Kalau misalnya aku nih pengen ikutan, itu teh harus bayar berapa gitu, harus apakah jadwalnya kayak gimana tuh? Nah kalau misalkan untuk pembayaran di kita bukan kita ngebanting harga di yang lain ya. Cuman kita murah, bukan masalah murahnya sih, cuman kalau di kita tuh cuman 350.000 itu teh per bulan. Oh, per bulan. Nah, per bulan. Kadang kita ada promo jadi 10 kali pertemuan, cuman kita cuman kasih limitnya 10 kali nih. Nah kalau misalkan mau daftarnya ntar ada Instagramnya. Instagramnya apa? Instagramnya UG Muay Thai. UG Muay Thai. Nah di kita tuh kalau misalkan latihan banyak Mas yang nanya-nanya tentang kita tanpa basic nih Ya. gimana, kan misalkan kayak Mas Andi nih datang dengan polos, Ya. gimana, kan suka masih bingung ya. Di kita tuh benar-benar open, karena kita nyiapinnya trainernya banyak ya. Di kita tuh trainer ada 5 Mas. Di kita tuh trainer ada 5, jadi jangan takut kalian tuh pas latihan dipukul rata, atau pas latihan tuh orang non basic yang lain udah pada bisa, orang tuh diajarkan gitu. Tapi itu pasti udah disiapin, ada orang yang baru pasti ada trainer yang disiapin buat ngajarin yang baru, ada yang ngajarin untuk yang menengah, ada yang ngajarin untuk atlet. Jadi udah dibagi rata gitu, udah aman. Untuk jamnya kalau misalnya aku nih pengen ikutan tapi keterbatasan waktu kerja itu gimana tuh? Nah sebenarnya UGM tuh fleksibel Mas Andi. Di kita tuh buka dari Senin sampai Minggu. Wih, libur mah keren. Nggak ada liburnya. Kita dari pagi stay sampai malam. Mungkin karena trainernya ya kita kerja cuman 2 jam per kelasnya gitu kan. Terus trainernya tuh putra daerah semua. Anak situ semua gitu kan. Anak-anak muda yang banyak talentanya bisa meningkat jadi trainer gitu. Yang bisa bantu-bantu jadi trainer gitu. Ya, makanya kalau misalkan Mas Andi nih, aku hari ini pengen jam sekian, kalau misalkan di tempat lain kan adanya jam segini, kita nggak bisa nih, nggak bisa nembak kan. Nah kalau di kita boleh aja, bebas, bisa ganti per minggu lah, atau misalkan per 2 hari nih, 2 hari ke belakang kita udah nentuin buat 2 hari ke depannya, bisa nggak 2 hari ke depan aku latihannya jam sekian, ntar disiapin trainernya. Jadi di kita tuh benar-benar fleksibel sih. Masa Nah, jadi buat yang pengen ikutan si Boys Fighting Club G, kayaknya bisa buat prepare dulu di bisa, UGM ya. bisa. Dan alhamdulillah nih Mas, udah ada 1 orang ya kemarinnya, benar berdampak nih Mas. Nah si event Boys Fight Area tuh dampak positifnya tuh jelasnya tuh kayak gini. Orang banyak yang dulunya latihan Muay Thai, mereka berhenti karena jarang ada event. Mungkin kan jenuh ya kalau terus latihan. Nah pas begitu munculnya si Boys Fight Area dengan rules-nya Muay Thai,
banyak orang-orang yang pengen nyoba Muay Thai atau yang dulunya pernah latihan Muay Thai karena nggak ada pertandingan mereka berhenti, sekarang tuh pada latihan lagi. Dampak positifnya tuh ke camp, ada biaya prepare untuk pertandingan, dan kan berarti setiap camp jadi agak hidup lagi, ketambah-tambah lagi si member-membernya tuh yang dulunya udah hilang datang lagi karena ada prepare pertandingan. Jadi numbuhin ekonominya ya, secara tidak langsung numbuhin ekonomi per camp. Itu ya, si Muay Thai. Iya, Muay Thai-nya gitu Mas Andi. Si Boys Fighting Club ini teh kapan Fights area. Boys Fighting area teh kapan gitu dilaksanainnya kapan? Dilaksanainnya insya Allah 4 Agustus Terus Ya. di mana? di PLT Jabar yang di Jalan Ambon. 4 Agustus, tapi akhirnya bulan Juli nggak ngajian hadidang parah sih ya. Orang iya sih. Coba Dari banyak. Iya, yang suntikannya. Ada tim satu lah di belakang. Oh, Yang nggak masuk rem. Yang ngebakar-bakarnya. Tapi alhamdulillah gitu, antusiasnya dan mereka yang panas ini tuh emang benar-benar apa ya? Senang dengan ada pertandingan Muay Thai. Jadi mereka emang benar-benar wah mumpung aya wadahna ya, gitu kan. kalau misalnya ngelihat teman-teman aku ya, ngelihat Gen Z gitu, teman-teman aku kan dia tuh pada depresi, pada overthinking. Kalau misalnya pengen diluapin di acara Boys Fighting Club, bisa nggak sih? Tapi dengan lawan yang sama-sama punya kasus yang sama gitu, bisa tuh sih? Bisa banget. Bisa aja, cuman Boleh. kan ada aturannya dikit lah ya. Ada batasannya dikit tuh, di kita tuh ada rulesnya. Nah, jadi ya mau nggak mau kalian yang awal nih, kalian tanda tangan dulu di atas materai kan pasti ada tuh. Oh, ada ya? Ada. Itu Karena kan apa? itu karena untuk persetujuan kita dari awal bahwa misalkan si pertandingan tuh kita pasti seaman mungkin, nggak mau bikin si setiap atlet itu cedera. Tapi kan kita nggak tahu ya, yang namanya cedera ada miss dari wasit lah, atau misalkan masalah dari si atlet lawannya, dari si antara kedua yang bertanding itu. Nah kita tuh bakal nyediain surat yang harus ditandatangani buat mereka tuh, untuk kalau misalkan ada cedera yang fatal, kita cuman menyediakan medis. Kita dari PMI insya Allah kita Psikolog nyediain nggak? psikolog enggak. Oh. Kayaknya kalau psikolog nggak usah bertanding, udah langsung ngobrol aja juga. Tapi sebelumnya ada medical check up. Medical check up, medical check up. Jadi dia layak Harus- bertanding atau enggaknya Ya, kita bisa batasi gitu. harus dipastikan dulu, maksudnya sehat Aman secara batin dan kejiwaan gitu. Di Sigelo gitu. Gitu aja. Benar-benar. Untuk misalnya saya nih gitu pengen ikutan Boys Fighting Club, tapi pengen milih lawan dari luar, bisa nggak sih? Boleh, Bisa. boleh aja, asal ikutin rulesnya aja, rules pertandingannya. Si rules pertandingannya berarti kayak berat badan gitu? Ya. Ya, berat badan. Tapi kalau misalkan beda-beda dikit, sebenarnya gimana kepersetujuan mereka berdua? Oh, jadi nggak masalah juga bisa itu? Bisa, tapi jangan terlalu jomplang lah ya gitu. Misalkan ya beda 5 kilo, 4 kilo lah, kita masih oke. Tapi kenapa harus ikutin rules dan aturan? Karena ntar ada wasit kan. Gimana wasit tuh bisa stop kalau misalkan benar-benar ini tuh nggak bisa dilanjutin, udah bahaya, membahayakan salah satu atletnya nih, itu bakal di stop. Nah itu harus nerima juga gitu. Oke. Ternyata 2 orang yang buat Haridang Kota Bandung teh punya misi yang jelas gitu, punya misi yang keren lah, bisa dibilang cukup mulia lah misalnya. Jauh tim Mulia. Pokoknya mah buat kalian gitu, orang Bandung, pemuda-pemuda Bandung yang resep dulu, resep punya masalah pribadi, terus punya masalah percintaan juga, kayaknya bisa ikutan Langsung di daftar aja. di Boys Fighting Area. Boleh, coach? Tanggal 4 Agustus pertandingannya. Sekarang masih dibuka pendaftaran sampai tanggal 20 Juli. tuh, sampai tanggal 20 Juli masih ada waktu. Mungkin tuh berapa hari lagi? 14 hari lah. 14 hari ada waktu, daftarkan segera. Buka cek di Instagram aja Boys Fighting Area, ntar ada linknya, ada kontak personnya, tinggal dikontak aja. UGM gimana tuh si UGM? Untuk si UGM, kalau kalian mau prepare, pengen tanding, nggak ada tempat latihan, boleh. Kalau yang masih area Bandung Tengah ya, untuk yang dekat-dekat Kiara Condong aja lah. Yang dekat-dekat bisa merapat ke Kiara Condong ya. Buka Instagramnya UGM, ada UG Muay Thai di Instagram. Dari Coach Kevin,
Untuk teman-teman yang punya masalah pribadi atau misalkan ada masalah dengan temannya, mending selesaikan secara gentleman di atas ring. Ditunggu tanggal 4 Agustus di PLT Jabar. Mantap. Siap, pokoknya keren. Ditunggu Keren, fight-nya. Nanti cek di Instagram Bandung Fight Area. Keren. Nuhun Coach Gilang, nuhun Siap, Kevin. Mas